Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Cece Petani Kantoran. Teman-teman, pagi ini Cece Petani Kantoran mau share mengenai tanaman yang bisa menghemat pengeluaran kita di dapur sebagai ibu rumah tangga ataupun ibu kantoran juga nggak masalah ya, karena pasti membutuhkan makanan atau sayuran atau tanaman ini. Tanaman apa aja yang ada di kebun Cece Petani Kantoran yang bisa menghemat uang kita? Karena itu tonton videonya sampai dengan selesai, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa klik dulu subscribe-nya. Yang pertama yang bisa menghemat kebutuhan kita di dapur, tentu teman-teman setiap hari, walaupun biasanya banyak yang beli atau jajan atau kulineran di restoran, tetap biasanya kita ada kalanya memasak di dapur. Yang pertama yang Cece Petani Kantoran tanam atau juga sarankan ya buat teman-teman, karena tidak menyita waktu banyak, tidak membutuhkan modal yang banyak, tapi bisa menggerakkan badan kita dan menghemat uang kita. Yang pertama Cece Petani Kantoran adalah menanam daun bawang. Ya, tadi pagi beli di tukang sayur, kemudian aku potong ya teman-teman. Ini cara menanamnya mudah banget. Memang ada juga cara yang untuk menumbuhkan dulu akarnya, bisa kita simpan di gelas sampai nanti numbuh ini akarnya, baru kita pindahkan ke media tanam ini. Tapi Cece Petani Kantoran lagi ingin ambil praktisnya. Seperti biasa kita siapkan polybag, karena aku nggak punya lahan yang luas ya, jadi hanya memanfaatkan lahan-lahan kosong, tempat kosong yang ada pasti dimanfaatkan. Jadi aku potong seperti ini, kemudian kita akan cecepkan. Kalau orang Sunda cecepkan wacenanya atau ditanam ya. Untuk pengisiannya media tanam ini seperti biasa aku mencampurkan untuk tanah, kemudian ditambah sekam bakar untuk menambah poros atau pori-pori ya, seperti ini ya, sekam bakar, dan juga kalau ada kotoran hewan. Polybagnya ini juga aku pakai berulang, karena itu kalau jelek jangan dibuli. Dan ini disisakan 3/4-nya, jadi biasanya saya sisakan 3/4-nya. Nanti kalau udah mulai numbuh baru aku tanam lagi, bukan tanam lagi, tambahkan lagi seperti ini di sekelilingnya. Nah, ini tanaman yang pertama. Kita lihat tanaman yang sudah numbuh untuk daun bawangnya atau bawang daun. Ini adalah tanaman yang sama aku tanam dari potongan daun bawang yang aku beli dari tukang sayur, dan ini yang baru ya. Ini yang baru. Kenapa aku pakai alat seperti ini? Supaya tidak terlalu banyak hama yang mengganggu. Jadi biasanya karena kebutuhan kita berapa banyak sih, 1 minggu pasti butuh juga kan. Aku akan menyediakan 4. Ini yang pertama, minggu pertama. Jadi kalau ini udah dipanen, panen hanya posisi ini ya yang aku potong, sama seperti ini untuk minggu kedua. Tanaman berikutnya apa? Ini Cece Petani Kantoran menanam kemangi. Kemangi juga ini rata-rata kita tidak usah untuk membeli benihnya ya, cukup dari biasanya ada kembang atau bunga yang sudah tua akan numbuh sendiri. Nah, ini untuk tanaman kemangi juga buat pepes-pepesan dan buat lalap-lalapan. Kalau berisi jangan komplain, karena ini memang di tempat kerja aku, jadi memang lahan yang ada aku hijaukan. Nah, ini kemanginya, ini untuk minggu pertama misalnya kita buat mepes, minggu kedua buat lalapan, minggu ketiga ini udah ada juga nih, walaupun kecil, buat misalnya kita ditumis ya dengan toge, dengan oncom. Ini untuk minggu keempat. Jadi itu tanaman kedua, dan ini praktis banget tanpa modal juga. Kadang-kala nggak siram, cuman kena ini aja nih. Kalaupun mau disiram, gunakanlah air cucian beras aja, nggak perlu pakai pupuk kimia yang mahal. Cukup dari
pupuk-pupuk organik. Paling juga aku membersihkan seperti ini ya, gulma. Kenapa sih gulma itu perlu kita bersihkan? Supaya nutrisi yang ada di tanaman ini terfokus pada tanaman yang kita inginkan. Nah, seperti ini gulma atau tanaman pengganggunya biasanya aku bersihkan, dan juga biasanya ini digemburkan. Tuh, ini tanaman sirih Cina yang kemarin aku share juga ya, tanpa ditanam biasanya numbuh sendiri. Ini digemburkan. Ini mudah banget. Tanaman ketiga apa? Tanaman selanjutnya yang aku tanam ini sudah kayaknya lebih dari 10 tahun ya. Dari tahun berapa ya? Adalah tanaman salam. Tanaman salam ini udah lama banget ya. Masak pasti teman-teman pakai salam dong. Salamnya udah kering pun biasanya masih tetap dipakai. Mau masak apapun, mau masak sayur asam atau masak apapun pasti butuh daun salam. Dan ini pokoknya sekali nanam ini nggak usah diapa-apain, nggak usah dipupuk, cuman disiram-siram aja. Kalau juga musim hujan kita nggak usah nyiram, ini akan numbuh terus dan akan ada daunnya. Biasanya kita beli sepaket ya, kalau di tukang sayur itu isinya daun salam, jahe, kemudian sereh. Nah, pasti tiap minggu beli nih, karena memang butuh untuk memasak, mau masak nasi liwet, mau masak nasi kuning. Jadi dengan menanam ini kita nggak perlu repot, cukup sekali. Ini aku dapat dari mbaknya waktu itu ya, dia dicangkokin kalau nggak salah, kemudian ya tinggal ditanam begitu aja. Di ini area deket dapur, jadi kalau ada sisa air cucian beras ya kita siram, nggak pakai pupuk NPK, nggak pakai pupuk organik atau pupuk apapun. Jadi pasti bermanfaat dan bisa menghemat uang juga. Coba hitung seminggu berapa kali, berapa rupiah beli daun salam. Yang ini juga aku pernah share karena mudah banget, yaitu menanam tanaman ini, yaitu daun pandan. Ini gampang banget juga, sekali kecebin itu akan melimpah ruah. Jadi kalau mau bikin kolak atau mau bikin apapun, kita tinggal ngambil aja. Terutama kemarin ya, waktu bulan Ramadan pasti banyak banget ini membutuhkannya. Ini gampang banget pokoknya, malah tuh ini akarnya udah sampai kemana-mana. Kadang-kala kalau dibutuhin kan susah, kita tinggal ngambil deh. Kalau kita punya ini juga hanya di area belakang rumah, dengan ya ini kayak semacam tanah ya, dari sini nih tanahnya cuma segini nih teman-teman nih. Nah, kemudian langsung di sini ini tembok, tanahnya juga antara subur dan nggak subur, tapi kalau di rumah sih ya biasanya rada mending lah, bisa numbuh. Ini mudah banget ya menanamnya. Biasanya cuman aku kalau iseng aja, kalau biar kelihatan bagus, ini dibuangin yang seperti ininya. By the way, ini akan mengembang sendiri. Kalau belum punya, ini biasanya benihnya juga nggak usah beli, bisa minta di jalanan atau di tetangga yang punya, karena ini aja berkembang tuh 1, 2, 3, 4, 5. Jadi teman-teman nggak usah ribet mupuk segala macam, kerja sekali nanam, biasanya ini akan tumbuh dengan subur seperti ini. Nah, ini sekali lagi kita bisa menghemat uang belanja juga, dan memudahkan kita kalau pengen masak apapun, masak kolak, masak kue, ini kan tinggal ngambil nih. Betapa segarnya kalau kita bisa mengambil sendiri dari halaman kita. Nah, satu lagi apa tanaman yang aku tanam yang bisa menghemat uang belanja? Ini tanaman yang kelima yang juga saya tanam, ini tanpa modal juga, alias benihnya nggak beli, karena aku terus terang nggak tahu kalau dari benih ya guys. Jadi ini betul-betul dari sisa potongan untuk yang awalnya aku beli di tukang sayur atau pasar. Sekarang udah pada numbuh besar nih. Jadi kalau panen kayak kemarin
dipotong aja ininya biar ininya besar lagi. Contohnya kayak gimana ya, yang kemarin habis ku potong sisanya, ini tambah lama tambah banyak dan akhirnya bisa memenuhi kebutuhan di dapur setiap minggu ya. Biasanya aku belanja untuk yang begini nih setiap minggu nih teman-teman. Nah, berapakah keuntungan atau penghematan yang kita dapatkan kalau menanam 5 tanaman tadi guys? Ini yang belum diambilin ya, dan daunnya ini bagus banget nih kalau kita nanam di rumah karena katanya bisa mengusir nyamuk. Jadi dari 5 tanaman tadi, kalau kita rata-rata ya teman-teman nih, kalau kita rata-rata itu 1 minggu kan menghasilkan, atau bukan menghasilkan ya, biasanya kita mengeluarkan uang sekitar 5.000 rupiah untuk sereh, 5.000 rupiah untuk pandan, 5.000 rupiah untuk suraung, atau apa tuh kalau bahasa Sundanya itu kemangi ya. Jadi kalau bahasa Sunda suraung, tapi bahasa Indonesianya kemangi. Kemudian 5.000 juga untuk daun bawang. Kalau 5 dikali 5 itu 1 minggu rata-rata kita harus mengeluarkan uang 25.000 ya teman-teman. Kalau 1 bulan berarti kita bisa menghemat 100.000 kalau untuk rumah tangga yang biasa aja ya. Tapi kalau yang pakainya banyak, aduh jangan tanya, bisa lebih dari 100.000. Nih, ini adalah uang yang bisa kita hemat dengan menanam beberapa tanaman yang kita bisa bibitnya ambil dari sisa dapur kita. Karena itu jangan ragu ya teman-teman, lumayan nih 100.000 juga 1 minggu, bahkan bisa lebih kalau pakainya banyak. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah stay di video ini. Mudah-mudahan nanti terinspirasi mau mulai menanam di lahan-lahan seadanya aja, sehingga kita bisa menghemat pengeluaran kita ya teman-teman. Kalau misalnya kita bisa hemat, kenapa kita harus boros? Jangan ketukar, kalau kita bisa boros kenapa harus hemat gitu ya. 100.000 ya lumayan ya. Kalau aku bisa beli jajan lagi kali ya. Nah, itu aja video dari Cece Petani Kantoran. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe-nya dan share kalau memang dirasa berguna atau diperlukan oleh teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.